Nah, kegiatan sama dilakukan oleh Norwegia dan beberapa negara lainnya termasuk Jerman dan ada negara yang dalam tanda kutip sedang mengembangkan kegiatan tersebut. Nah, ada dua NPP, memang NPP yang pertama yang dilakukan atau di decommissioning waktu sekarang adalah yang ada di Rumania, Bulgaria, dan Lituania. Jadi ada tiga, mohon maaf. Jadi ada tiga. Bulgaria, Lituania, dan Bulgaria, Cekoslovakia, dan Lituania. Jadi mereka mulai dokumentasikan kegiatan decommissioning ini untuk nanti dimasukkan ke dalam dokumen tekdok. Nah, yang lain-lainnya kita melakukan semacam panel discussion terkait dengan digital to support knowledge management ini. Jadi yang mereka sudah lakukan di negara-negara Lituania, Romania, Norway, Sweden, Amerika Serikat, dan Inggris. Jadi mereka memberikan masukan-masukan apa-apa saja yang nanti akan dimasukkan ke dalam tekdok yang akan segera disampaikan oleh IAIA. Nah, yang keempat adalah rencana bagaimana kita menyusun ke depan. Jadi ini adalah topik keempat di mana ini merupakan lanjutan dari kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2024 gitu. Nah, kegiatan final agendanya tentunya kita harus mencari proyek-proyek atau kegiatan-kegiatan yang bisa dikembangkan untuk kegiatan knowledge management ini, terutama untuk program decommissioning. Yang kedua, eh, tahun depan kita akan atau IAEA dan OECD akan melaunching proyek kolaboratif dengan menambahkan negara-negara di luar Uni Eropa. Terus tentunya terakhirnya adalah membuat report gitu. Jadi sehabis kegiatan technical meeting ini kita masih diharuskan membuat laporan-laporan yang cukup memakan waktu dan juga tenaga karena memang harus menyampaikan PR-PR yang kita laksanakan selama technical meeting kemarin gitu. Jadi kami juga sebenarnya senang juga bisa menambah ilmu dan juga memberikan kontribusi terhadap tekdok yang nanti mungkin akan segera diluncurkan. Ini adalah foto-foto kegiatan saat dilakukan meeting di ISPRA, Itali. Jadi cukup intens karena pesertanya hanya 17 ditambah beberapa negara sebagai observer. Nah, kegiatan ini tentunya akan terus dilakukan setiap tahunnya, bahkan rencananya tahun 2024 akan dilibatkan atau dilaksanakan 2 kali meeting. Nah, memang disarankan untuk bisa melibatkan juga regulator. Pada saat itu saya tadinya berharap dari Bapeten itu ada yang hadir, tetapi ternyata tidak ada. Nah, ke depan IAIA menyarankan apabila ingin berkontribusi lagi mohon dari regulator juga untuk dilibatkan dan saya juga sudah berkoordinasi dengan Pak Reno karena Pak Reno sebagai PIC untuk kegiatan decommissioning di Indonesia. Nah ini suasananya, jadi suasananya saat kita melakukan meeting, melakukan panel dan lain-lain, termasuk juga kita melakukan semacam grup discussion karena kita bagi menjadi 2 grup. Jadi semacam mana kita menyelesaikan beberapa persoalan, terutama menyelesaikan masalah-masalah teknis yang perlu dimasukkan dalam tekdok gitu. Nah, ini sih nggak kepake. Ini adalah kegiatan sama seperti itu, tapi dalam grup gitu. Nah, yang cukup menarik adalah GRC mengembangkan virtual reality. Jadi saya memang sudah berkali-kali mengikuti virtual reality. Yang pertama dulu waktu di Fukushima, yang kedua di Korea, dan yang ketiga yang sekarang ini yang di ISPRA Italia ini memang luar biasa perkembangannya. Jadi sampai dengan saat ini metodologi yang dikembangkan luar biasa sehingga dengan menggunakan virtual reality ini kita bisa melihat seluruh kondisi misalnya fasilitas ataupun apapun atau reaktor yang akan didekomisioning.
sehingga ini bisa digunakan untuk melakukan semacam training atau edukasi kepada siapapun, kepada operator, kepada manajer, dan lain-lain, untuk bisa melihat kondisi fasilitas yang akan didekomisioning dengan kondisi real gitu. Real artinya tapi dalam bentuk virtual. Tapi saya lihat bentuknya cukup apa namanya cukup bagus gitu. Bahkan kita pun bisa diminta untuk caranya membuka apa namanya membuka mur atau baut gitu. Ini ke kiri ke kanan bukanya, sehingga apabila ada operator yang ingin belajar terkait dengan decommissioning, dismantling dan apapun itu bisa dilakukan dengan cara virtual reality, dan apa gambarnya sudah sangat bagus karena mungkin sekarang sudah mengikuti teknologi yang terbaru. Jadi yang saya coba ini adalah saat saya masuk kepada reaktor, di mana reaktor tersebut akan didekomisioning, dan juga kita bisa melihat parameter-parameter apa saja yang ada di dalam gitu. Dan kalau tanpa virtual reality kita tidak bisa masuk ke dalam karena memang satu mungkin paparannya besar, yang kedua juga itu sangat daerah restricted area gitu. Jadi seperti itu. Nah, saya mungkin di akhir saya juga sebenarnya menyampaikan terkait dengan fasilitas yang ada di Indonesia, program knowledge management yang ada di Indonesia itu seperti apa. Mungkin saya sekilas, saya masih punya waktu berapa menit nih Bu Yustika. Jadi saya sebenarnya masih ada tekdok yang ingin saya sampaikan nih. Saya yang 5 menit ya Pak ya? 5 menit baik. Jadi ini saya cepat aja. Jadi saya menyampaikan juga terkait dengan nuclear facility yang ada di Indonesia. Kita punya 3 reaktor dan mereka sudah tahu karena 2 bulan atau 3 bulan yang lalu mereka sudah melakukan peer review terhadap 3 reaktor yang ada. Tetapi mohon maaf nih, sampai saat ini BRIN belum memberikan rekomendasi ataupun jawaban terhadap peer review terhadap 3 reaktor yang ada. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa menyampaikan hal tersebut. Nah, yang kedua saya juga menyampaikan ini, saya cepat aja gitu kan. Terus implementasi knowledge management di Indonesia, karena di Indonesia itu belum sampai khusus untuk decommissioning, tetapi kita sudah melakukan sebenarnya knowledge NKM yang zamannya dulu. Jadi sebelum saya berangkat ke Italia, saya sudah berdiskusi dengan Pak Sudi sebagai penanggung jawab NKM pada saat itu di Batan gitu kan, dan ini juga sebenarnya hampir sama dengan apa yang akan kita atau akan IAEA bentuk dalam bentuk tekdok, tetapi nanti mungkin lebih sederhana, lebih proporsional dan lebih nyata lagi. Jadi saya kira ini juga teman-teman di Batan sudah tahu bagaimana NKM di Batan itu dibentuk. Jadi kita memang kalau ingin mengembangkan keberlangsungan teknologi ya kita harus menyediakan sumber daya manusia dan juga anggaran dan lain-lain gitu. Nah, ini adalah yang kita sampaikan. Saya cepat saja. Jadi program NKM yang ada di Indonesia atau di Batam pada saat itu saya kira sebelum berangkat saya sudah koordinasi dengan Pak Anies, tapi mungkin tidak banyak Pak Anies menyampaikan, mungkin sebaiknya ke Pak Sudi, dan ini saya hasil diskusi saya dengan Pak Sudi gitu kan. Bagaimana kita menyusun capacity building gitu kan, seperti itu, dan ini sudah dilaksanakan sebenarnya pada saat kita di Batam gitu. Nah, ini NKM juga kita dulu ada perencanaannya mulai dari short term, medium, bahkan sampai long term. Jadi long term itu 2024 ke atas itu harusnya kita terus mengembangkan itu. Tapi sampai saat ini saya koordinasi dengan Pak Sudi memang mungkin belum ada program yang ingin atau akan disampaikan ke IAEA, tetapi tahun depan mudah-mudahan kegiatan NKM di BRIN ini akan dimasukkan ke dalam CVF yang ada di IAEA. Mudah-mudahan itu bisa menjadi keberlanjutan program NKM di BRIN. Ini adalah action for preventing mitigation. Saya kira ini kita sudah tahu semua bagaimana kita memaintain adanya potensial loss of knowledge yang ada di BRIN ini. Dan ini adalah faktor-faktor suksesnya apa saja yang harus kita kembangkan, mulai dari top management commitment. Jadi kalau dulu itu ada komitmen dari kepala Batan gitu, kita punya juga timnya, bahkan punya unit di tim yang ada di pusat masing-masing gitu. Jadi ini sebenarnya sudah dikembangkan oleh kita gitu. Selanjutnya tentunya kita menggunakan apa namanya acuan dari IAEA. Jadi seperti itu. Jadi maaf.
Nah, selanjutnya adalah ini komitmen saya nggak akan saya bacakan, itu adalah yang sudah dilakukan oleh Batan dulu, dan ini adalah peer review yang sudah dilakukan oleh IAEA pada tahun 2022 dan hasilnya adalah ini. Nah, rekomendasi ini memang saat ini belum diberikan ke IAEA dan terkait dengan apa namanya NKM itu ada di rekomendasi nomor 11 di situ di mana tim review memberikan rekomendasi nomor 11 yaitu to reserve the knowledge research reactor facility, the comprehensive capacity building program dan lain-lain itu harus dikembangkan. Saya kira itu mungkin saya sedikit kalau boleh menyampaikan apa namanya tekdok yang saat ini sedang disusun oleh IAEA. Judulnya adalah Taxonomy for Decommissioning of Nuclear Facilities. Ini bagus sekali karena memang disusun oleh para expertnya, dan nanti kalau ada Bapak Ibu sekalian yang mungkin ingin membaca meskipun ini baru draft gitu, itu bisa kita sampaikan di dalam kesempatan ini. Jadi mulai dari awal sampai bagaimana konsep itu dibentuk itu ada di sini. Saya mungkin tidak bisa menyampaikan secara seluruhnya, tapi nanti Bapak Ibu sekalian silahkan membacanya kan. Kalau misalnya ada hal yang perlu didiskusikan juga saya dengan senang hati bisa membicarakan dengan itu. Mungkin itu sih Bu eh, yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf Temanya kalau belum. ada banyak kendala gitu, mudah-mudahan bisa diterima oleh Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Heru, suatu pemaparan yang sangat menarik, terutama karena ini adalah kegiatan yang baru begitu ya Pak Heru di Ya, IAEA sendiri dan sedang membahas tentang draft tektok yang sesegera mungkin akan diterbitkan. Nah, tahan dulu, ini Bapak dan Ibu yang akan memberikan pertanyaan. Saya lihat sudah ada beberapa pertanyaan, tapi kita akan ke presenter yang kedua dulu sebelum kita masuk ke diskusi. Bu Yayu, apakah sudah siap? Belum untuk ini. Yayu akan membawakan materi yang dengan tema Technical Meeting of the Coordinators of the Nuclear Fuel Cycle Facilities Information System to discuss operating experience of nuclear fuel cycle facilities. Bu Yayu, silakan. Ya, Bu terima Yayu, kasih Mbak. Ya, oke, siap. ya. Silakan Bu. Oke. Terima kasih Bu Justina. Selamat siang Bapak Ibu. Masih semangat ya Bu ya, Bapak Ibu nih. Meskipun banyak Oh ya drama, Bu, tapi tetap ya, tetap semangat. Bu tetap Yayu, nanti semangat ya. waktunya sampai jam 15.00. Jam 15.00. Baik. Nah, udah ya. Sudah terlihat ya? Sudah, Ya, makasih. tinggal di slideshow. Ya, Ya, siap. baik Bapak Ibu, jadi untuk presentasi hari ini, siang ini, saya akan mencoba untuk sharing pengalaman ya tentang technical meeting yang saya ikuti, yaitu tentang sebentar. Technical meeting of the coordinators of the nuclear fuel cycle facilities information system to discuss operating experience of nuclear fuel cycle facility. Jadi ini member states yang datang, jadi semua pesertanya itu adalah koordinator untuk nuclear fuel cycle facility. Nah, kebetulan saya sebagai koordinator untuk nuclear fuel cycle untuk country koordinator, jadi saya diberi tugas oleh Pak Mehmet untuk hadir di technical meeting ini. Jadi mungkin ada historisnya ya. Jadi sebelumnya untuk tahun 2022 saya ikut hadir di konsultasi meeting tentang nuclear fuel cycle facility. Kemudian untuk tahun 2023 ini untuk updating data, terutama di sini juga ada updating data. Dan kemudian ini operating experience
paper yang presentasi yang saya sampaikan itu tentang operating experience and case study at Spent Nuclear Fuel Storage Facility. Jadi sebelumnya saya di email oleh koordinator acara bahwa saya harus menyampaikan yang ada lesson learned serta best practice yang bisa disampaikan di acara technical meeting ini. Kebetulan beliau juga kita sudah saling untuk discuss. Kemudian beliau menyampaikan bahwa oke, nanti saya harus menyampaikan tentang leakage yang dulu waktu kita pernah tahun 2008 itu untuk kebocoran kanal. Jadi pendeteksian kebocoran kanal di fasilitas penyimpanan bahan bakar nuklir bekas. Oke, jadi objektifnya di sini adalah kita sharing knowledge ya di antara partisipan, di antara yang hadir ada 35 member state. Kemudian lesson learned dan best practice in operation of nuclear fuel cycle facilities dan updating data informasi untuk nuclear fuel cycle facility. Dari sini akan dapat dua agenda. Jadi di sini adalah nanti akan produknya nanti juga sama dengan tempatnya Pak Heru, yaitu untuk technical document. Jadi tentang long term operation of nuclear fuel cycle facility. Ini yang sedang diproses, on proses, karena saya juga mengirimkan ke koordinator yang di IAIA tentang TechDoc tersebut. Kemudian NFCDB didukung oleh koordinator negara dari 35 member state, di mana harus memperbaharui informasi database secara berkala. Dan NFCDB ini sudah mengalami perombakan total pada tahun 2022 dan telah dipindahkan ke platform TI yang terbaru dengan fitur tambahan untuk keandalan yang tinggi. Mungkin nanti akan saya sampaikan juga websitenya. Nah, jadi websitenya adalah namanya itu Nuclear Fuel Cycle Information System, di mana didesain sebagai sumber informasi terintegrasi. Jadi terintegrasi untuk informasi teknis dan statistik tentang aktivitas siklus bahan bakar nuklir di seluruh dunia yang dilaporkan ke IAIA. Jadi sistem ini mencakup 4 database dan 1 sistem simulasi komputer yang diterbitkan oleh IAIA Nuclear Fuel Cycle and Material Section in the Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Nanti kalau masih ada waktu bisa saya bukakan websitenya. Di mana di sini NFCS Nuclear Fuel Cycle Information System ini mencakup fasilitas siklus bahan bakar nuklir di seluruh dunia. Jadi tentang kita semua sudah tahu bahwa kegiatan siklus bahan bakar nuklir itu kan mulai dari produksi ore ya, uranium ore, kemudian fasilitas penyimpanan bahan bakar nuklir bekas seperti mining, kemudian ore processing, conversion, enrichment, fuel fabrication, spent fuel storage, reprocessing, fuel fabrication, waste management facility, research and development facilities, dan related industry activities. Kemudian di fasilitas tersebut juga dibagi menjadi 3 kategori, ada lab scale, ada pilot scale, dan industrial scale, dengan status to construction, commissioning, in operation, refurbishment, shutdown, decommissioning, dan standby. Jadi di situ kita memilih semua ada. Sebenarnya tidak terlalu sulit juga untuk kita memasukkan. Hanya waktu itu kita dibagi beberapa kelompok juga, dan banyak yang mengeluhkan bahwa dia sebenarnya dari terutama negara-negara besar ya, negara-negara seperti Rusia dan kemudian Amerika seperti itu mengalami kesulitan karena fasilitasnya sangat banyak. Jadi satu-satu harus dimasukkan sampai dari kapasitasnya, kemudian produksinya berapa. Nah, sepertinya juga mereka kadang-kadang mungkin ada rada berat hati seperti masukan seperti itu, tapi ini memang
semua adalah dari IAEA yang untuk mewajibkan memasukkan ke dalam data ini. Jadi tampilannya seperti ini. Jadi ada websitenya, kemudian kita memasukkan satu persatu dari fasilitas yang kita punyai di tiap negara tersebut. Kemudian ini adalah Nuclear Fuel Cycle Facility. Ya, Bapak Ibu di sini sudah pada paham ya apa itu Nuclear Fuel Cycle Facility. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada mining, ada conversion, kemudian ada enrichment, kemudian fuel fabrication, kemudian ada spent fuel storage, di mana di sini ada final disposal. Dan ada kita hanya memiliki lima untuk fasilitas untuk nuclear fuel cycle facility. Dan ini adalah topik yang related untuk nuclear fuel cycle facility and operation of nuclear fuel cycle facility yang didiskusikan, yaitu yang pertama adalah status of nuclear fuel cycle facility, kemudian operating experience and good practice, kemudian aging management practice, innovative techniques, modernization and refurbishment, replacement, retrofitting, and research and development, kemudian teknologi new teknologi yang sudah diterapkan untuk waste minimization, kemudian juga obsolescence management of control instrument system, kemudian juga inovatif apa yang sudah dilakukan untuk pengoperasian dari facility. Nah, ini agendanya, yaitu yang pertama adalah best practice and operating experience, di mana setiap negara di sini untuk presentasi tentang rata-rata mereka mempresentasikan best practice apa yang ada di negara di menjadi tanggung jawabnya di country tersebut, di negara tersebut. Jadi, tapi banyak juga yang berasal dari regulasi, sehingga dia presentasi juga tentang regulasinya. Jadi seperti yang di Brasil ini, overview of Brazilian regulatory practice, kemudian dari Belgium dia akan presentasi tentang nuclear future for Belgium, kemudian dari Bulgaria dia presentasi tentang operating experience pada wet and dry spent fuel storage. Kemudian dari Kanada itu operating experience of nuclear fuel cycle facility. Kemudian dari Jerman, ini betulan Jerman ini nggak hadir, jadi dipresentasikan oleh Mr. Agarwal. Mr. Agarwal ini adalah yang leader untuk acara ini. Kemudian dari CHEDS-nya itu aging management and operation experience di dry gas spent fuel storage. Untuk di India juga dia presentasi tentang aging management di automatization dan teknologi, kemudian dari Netherlands, kemudian dari Indonesia ini saya sendiri itu operating experience and case study at spent fuel storage facility. Kemudian dari Kazakhstan Kazakhstan itu ternyata negara memang hasil uranium ya, core uranium terbesar, jadi dia bercerita tentang presentasi tentang nuclear field-nya di ore mining-nya itu. Kemudian country presentation dari Lithuania dan beberapa negara lagi, jadi dari Brasil, kemudian dari Rumania, dan ini ada dari Thailand. Di Thailand tuh sebenarnya dia bercerita bahwa dia tuh hanya memiliki spent fuel storage yang kecil dan ya sebenarnya tidak terlalu signifikan kalau dia bilang untuk dipresentasikan, tapi dari pihak IAEA bahwa semua akan mewakili dari negara-negara yang diundang seperti itu. Kemudian dari Turki dia presentasi tentang research and development activities of nuclear fuel cycle di Turki. Kemudian juga dari Sweden itu juga tentang spent nuclear fuel storage-nya. Dan dari Uzbekistan itu tentang nuclear industry di Uzbekistan. Nah, kemudian untuk session keduanya itu tentang nuclear fuel cycle database. Jadi seperti yang saya sampaikan di depan tadi bahwa tujuannya jadi pertama untuk
sharing knowledge atau best practice. Yang kedua adalah pengisian dari nuclear fuel cycle database ini menggunakan integrated nuclear fuel cycle information system. Dalam hal ini saya presentasi tentang operating experience and case study at Spent Nuclear Fuel Storage Facility. Jadi outlines-nya, jadi pertama sampaikan tentang nuclear fuel cycle facility di Indonesia, dan yang kedua tentang interim storage of spent fuel, di mana akan saya sampaikan tentang aging management program, kemudian surveillance dan case study. Untuk nuclear fuel cycle facility, ini ada 4 ya, tapi 1 itu sebenarnya sudah shutdown sehingga waktu untuk ore mining-nya, jadi saya sampaikan di in FCS tadi bahwa 1 fasilitas sudah shutdown. Jadi pertama experimental fuel element facility, kemudian interim storage for spent fuel, kemudian fuel element production installation for research reactor fuel and Serpong conversion facility. Nah, ini tadi seperti mapping areanya yang ada di nuclear Serpong area. Kemudian, ini finalnya nanti akan seperti ini tampilannya untuk status of nuclear fuel cycle di Indonesia. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Yang bawah sebentar saya. Gimana sih Mbak Titi? Untuk nurunin biar enggak. Biar kelihatan ke bawah. Oh, ini dia. Biar nutupin. Oke, nggak masalah ya. Jadi Jadi yang pertama experimental fuel element facility, di sini facility type, kemudian fuel type, kemudian facility status, kemudian skill, design capacity, start of operation, dan end of operation. Di sini ada beberapa yang in operation, shutdown 1, dan ini on operation-nya ada 2. Ini yang bawah ini spent fuel storage facility. Bukan, yang bawah ini tentang conversion ini, conversion ketutup, maaf. Oke, kemudian untuk interim storage facility, kita tahu semua bahwa ini ada gedung 38 ya, yang terletak di belakang reaktor, sudah beroperasi, located in Serpong, has been operated sejak 1998, dan didesain untuk menyimpan bahan bakar nuklir bekas yang berasal dari reaktor. Tipenya adalah wet storage, kemudian dia itu on the integrated of the spent fuel comes from the RCWBC Serpong, while the spent fuel from the Yogyakarta and Bandung reactor is stored in or near each reactor. Kemudian kapasitas di sini adalah 1448, dan it was designed oleh IAR Technology UK dengan multi barrier construction, SS304 liner, walls, melt steel, and concrete. Kemudian di sini bahwa ISSF itu connecting dengan 3 installation, yaitu reaktor, radioisotope production, dan radiometallurgy installation. Nah, kemudian di sini adalah forecast. Jadi forecast untuk penyimpanan bahan bakar ini. Jadi pada awalnya desainnya itu hanya sampai tahun 2000 di sini sekitar 2015 pada awal desainnya. Tapi with the existing operation, the ISSF pool would be utilized until 2079. Setelah dihitung, ini ada di makalahnya Pak Pratiko ya, yang sudah dipublish di Elsevier. Jadi akan udah penuh tahun 2079, di mana more than 80 years after RSG gas first starting operation, dengan well-organized management of water temperature, activity, dan water chemistry. Nah, kemudian
di sini sudah memperhitungkan juga bahwa sudah ada ekspor 3 kali tahun 1999 sebanyak 47 spent fuel, kemudian tahun 2004 sebanyak 111 spent fuel, dan 2009 sebanyak 42 spent fuel. Kemudian sekarang current status itu tersimpan 413 spent fuel. Ini adalah history of operating license. Jadi meskipun tadi mulai operasi 1998, tapi first operating license itu tahun 2008, kemudian periodic safety review 2013, dan second operating license itu 2018 until 2028. Oke, di sini penerapan dari aging management program. Kita sudah tahu semua bahwa manajemen program itu adalah rancangan mengenai upaya yang sistematis dalam mengelola efek dari penuaan terhadap SSK kritis ya. Jadi covers aspeknya itu aging facility, kemudian possible obsolescence of technology, dan possible reduction of loss competent human resources ya. Ini seperti berhubungan dengan tempatnya Pak Heru tadi. Jadi tentang SDM, kompetensi SDM. Termasuk termasuk manajemen aging program. Nah, di sini adalah nah, kemudian program of aging management in facility itu terdiri dari determining critical SSCS, kemudian evaluating effect of critical SSCS, preventing the effect of aging, kemudian monitoring aging dan mitigating critical SSCS. Dan ini sudah diregulasi ya, dibuat regulasinya oleh Bapeten nomor 7 tahun 2012. Kemudian untuk aging management program surveillance, di mana bahwa di ISSF itu sudah dilakukan measurement the crack depth, jadi keretakan dari beton di spent fuel storage concrete menggunakan UPVT untuk tahun 2021. Jadi ini menggunakan ultrasonic pulse velocity undit ya namanya. Sekarang jadi hasilnya ternyata sudah ada keretakan sekitar 40 mm thick. Padahal itu adalah blanket ya, concrete blanket. Jadi selimut dari konkret. Jadi sudah ada yang beberapa titik itu mengenai dari concrete blanket tersebut. Nah, ini adalah cracking location-nya, beberapa titik di sini. Ditunjukkan dengan sampai jam berapa panah ya di sini. Nah, kemudian juga critical SSCS observation in spent fuel storage ini menggunakan kupon. Ini adalah risetnya dari Bu Geni ya. Jadi tentang critical SSCS dari material yang ada di kolam. Jadi materialnya bisa ada yang dari AL, kemudian ada SS juga. Di sini menggunakan using coupon made of the same material and thickness, kemudian same coupons with certain dimension, update and various form of wells, dengan beberapa ada di dengan di las ya. Kemudian periodically the coupon are taken and the corrosion rate dianalisa berapa laju korosinya. Kemudian di sini setelah ada datanya tuh ternyata hasilnya 0,002 mili per year. Jadi hanya alhamdulillah masih 0,002 mili per year. Nah, jadi setelah kita analisa juga dengan menggunakan infrared ya, itu masih thickness-nya masih 2,99 mm yang awalnya 3 mm. Jadi it means the thickness of the liner, the pool still 99.96% of the initial thickness. Jadi masih bisa sampai 40 tahun ke depan untuk ketebalan dari si thickness tersebut, SS. Ini surveillance-nya menggunakan liner ultrasonic device. Nah, kemudian ini shipping test untuk spent fuel storage. Spent fuel surveillance. Jadi kita menggunakan shipping test untuk
bahan bakar. Jadi untuk surveillance bahan bakar tersebut. Jadi shipping test needed to detect the leaking spent fuel. Kemudian, nah ini case study-nya untuk tahun 2028. Jadi pada awalnya kita tuh menemukan ada kebocoran, bukan kebocoran yang rembesan ya istilahnya, water seepage di sini di purifikasi, ruang purifikasi. Nah ini adalah di sini istilahnya di tembok yang di sini ini bersebelahnya itu adalah kanal. Nah kanalnya ada di sebelah sini. Nah kemudian di sini the wall of the purification system, kemudian diinspeksi menggunakan pundit, portable ultrasonic non-destructive digital indicating tester, dan ternyata di sini ada beberapa keretakan 54,7 sampai 299 mm, dan akhirnya sudah di repair menggunakan crack injection method atau poliuretan ya. Kebetulan fotonya kok nggak ada foto yang pas injeksinya tersebut. Nah, kemudian jadi pada waktu itu setelah kedeteksi ada kebocoran di situ, kita mencoba indicate a leak in stainless steel liner of the transfer canal. So the action was needed to detect the leakage. Nah, kondisinya, the condition at the time itu storage-nya kondisinya memang kosong. Meskipun beberapa kali digunakan untuk lewat si bahan bakar untuk reekspor. Sini tahun 2008, reekspor tahun 99 dan 2004. Jadi sudah digunakan untuk 2 kali lewat si bahan bakar. Nah, kemudian metodenya setelah kita mengosongkan ya, was to dry sekitar 1.500 meter kubik water in the pond and di kanal, kemudian dilakukan detection of the stainless steel liner dengan menggunakan visible dye penetration method. Nah, di sini adalah fotonya seperti ini. Defects that occur on the surface of the test object menggunakan penetran. This test is usually carried out the material after welding. Jadi ternyata ada beberapa titik di sini di angkor ya istilahnya. Nah ini from the result of the detection obtain sekitar 109 leak points on the canal wall dan 236 leakage point on the canal floor dengan variasi diameter. Dengerin dulu aja ya. Baik, kita break sebentar untuk makan ya. Gimana Mbak? Dilanjut gak? Lanjut. Lanjut ya, oke. Jadi setelah kedeteksi ada 236 leakage point pada kanal floor dengan variasi diameter sekitar 2-10 mm, especially at the welded joints. Jadi semua hampir rata-rata di welded joints. Kemudian jadi counting, kemudian ini adalah counting dari titik-titik yang harus di plus ya istilah di repair. Jadi leak point detection using diameter seperti ini. Kemudian, nah ini adalah pengelasan welding activity at leak points using PIG welding. Nah, alhamdulillah ini menggunakan personel yang kompeten dari PLR sendiri. Nah, jadi the resultnya, an indication of this defect was found in the weld at the cross position
on the surface of the stainless steel in the connecting channel. So this was caused by too deep grinding of the weld. So this defect in the connecting channel must be immediately resolved or prevented as it may pose a radiation hazard. Jadi akhirnya untuk lesson learn-nya, kesimpulannya bahwa safety assessment on present aging condition during operation, kemudian during construction, it is necessary to pay attention to how to clean the welds so that no leaks occur. Kemudian water quality harus di-maintain dan develop a facility maintenance program and carry out routinely. Kemudian implementation of aging management program dan conducting management review to assess the result of the management program implementation. Oke, ini adalah foto-foto kegiatan seperti ini. Ini adalah Mr. Agarwal, ini dari India sebagai leadernya. Nah, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Masih ada waktu, Bu, sebenarnya. Oh, masih ada waktu. Barangkali mau Oke. ditambahin. Mau apa ditambahin apa? Sebentar. Ini yang mungkin yang tadi ya, yang sebentar. Sorry, maaf saya subscribe dulu deh, subscribe. Kemudian saya share lagi yang ini ya. Oh, ini dia. Oke. Nah, ini tadi yang saya bicarakan untuk kelihatan ya, Mbak ya? Udah ya. Bapak Ibu udah kelihatan? Udah. Sudah. Oke. Jadi ini yang database tadi yang untuk INFCIS ini IAEA.org, NFCDB, kemudian di sini saya harus sign di sini, kemudian sebentar. Aku nggak mau. Oke, kemudian sign in. Nah, kemudian sign in di sini. Ya, karena saya sebagai koordinator country programnya, jadi saya mempunyai, kemudian saya akan membuka administration, facility administration. Nah, di sini, kemudian di sini akan actionnya ini banyak sekali isian yang harus diisi. Jadi ada, karena Indonesia kebetulan hanya ada 1, 2, 3, 4, jadi kalau menurut saya, sewaktu ditanyain juga kenapa, apakah ini juga bermanfaat, kalau mungkin menurut saya sih bermanfaat ya untuk suatu negara dari kita tuh karena kita belum punya database seperti ini juga, kemudian sudah difasilitasi oleh IAEA. Cuman kalau yang negaranya sangat banyak, ada sekian ratus fasilitas nuklir, mungkin itu yang sangat amat kerepotan. Seperti itu. Jadi ini ada actionnya, kemudian ada pengisiannya. Nah, seperti ini. Ini banyak sekali teknik information-nya, kemudian juga, nah ini, kemudian juga sampai ke bawah, sampai campaign information, kemudian, nah seperti itu. Kemarin juga ada beberapa trouble, tapi karena hadir di sana sehingga kita mendapat langsung penanganan dari sana, karena ada beberapa yang seperti alamatnya kan berubah, karena sekarang dulu kan masih Batan gue. Saya sebenarnya juga meneruskan dari yang sebelumnya, kemudian ada updating data. Cuma sebelumnya saya country koordinatornya siapa saya juga kurang tahu. Oke, saya kira sudah cukup. Sekian. Terima kasih. Baik, Bu. Terima kasih Ya. banyak atas pemaparannya. Kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Dari sesi Pak Heru ada beberapa pertanyaan. Ada dari Bu Afida. Bu Afida, saya tawarkan mau open mic nggak? Bu Afida, apakah masih memantau? Silahkan Bu Afida. Nih Bu Afida ini bagus pertanyaannya soalnya. Bu Afida masih ada?
Masih ada Bu Yus. Nanti kalau saya jawab juga nggak ada orangnya gimana dong? Masih ada. Silakan Mbak Fida, kalau mau open mic atau mau dibacakan saja, saya bacakan ya Pak ya. Ya, baik. Jadi Bu Afida Tapi Bu menanyakan, Afidanya masih ada, Bu? Bu masih ada, masih. masih ada. Cuma kayaknya malu-malu nih Pak, nggak mau muncul. Oh. Realisasi kegiatan yang ada terkait kegiatan Dekom tersebut di DPFK sudah sejauh apa? Kemudian rencana di DPFK ke depan akan gimana terkait itu? Satu lagi yang nyempil di bawah, tindak lanjut peer review-nya, kira-kira yang membuat mandek itu di mana? Tiga pertanyaan dari Ibu Afida, Pak. Silakan Pak Heru. Baik, makasih Bu Yus. Terima kasih Bu Afida atas pertanyaannya. Saya kira pertanyaannya bagus. Jadi mungkin sebagai informasi kita semua bahwa hampir seluruh fasilitas dan apa namanya 3 reaktor itu sekarang menjadi tanggung jawab daripada DPFK gitu. Terutama 3 reaktor yang ada Bandung, Jogja, dan juga yang ada di Serpong. Nah, tentunya tadi yang ditanya oleh Bu Afida adalah terkait dengan program decommissioning. Jadi program decommissioning itu merupakan program yang sifatnya dinamis. Jadi bahkan bahkan mungkin dulu belum dilakukan seperti itu. Kita akan membangun pun program decommissioningnya harus sudah ada gitu. Intinya adalah yang selalu diingatkan oleh IAEA adalah seluruh fasilitas ataupun apapun namanya terkait dengan ketenaga nukliran itu harus selalu mengupdate program decommissioningnya. Nah, sampai saat ini kita sudah meminta kepada IAEA untuk dilakukan apa namanya peer review yang sudah dilaksanakan pada tahun 2022 dan semua saran ataupun suggestion itu sudah masuk ke dalam dokumen tersebut. Ada 11 saran dan juga ada kalau tidak salah 13 yang sifatnya non mandatori, jadi hanya sebagai temuan minor saja. Dan itu sudah dilakukan oleh IAEA. Nah, memang sampai saat ini pihak BRIN belum memberikan jawaban terkait dengan keadaan tersebut atau terkait dengan review tersebut. Nah, terkait dengan rencana Dekom, sampai saat ini IAEA belum menerima kegiatan Dekom apa yang akan dilaksanakan. Tetapi program decommissioningnya tentunya kita sudah punya. Makanya kalau ingin dalam tanda kutip menindaklanjutin program decommissioning dengan meminta bantuan ke IAEA, saya juga kemarin diskusi dengan Peter itu terkait dengan program decommissioning. Silahkan untuk memasukkan ke dalam namanya program country framework gitu. Jadi setiap 4 tahun sekali kita itu menyusun program. Kalau zaman dulu istilahnya blue book lah, blue book kegiatan apa saja yang nanti akan dikoordinasikan, dimintakan bantuan atau apapun namanya dengan ke IAEA. Nah, kalau memang sudah ada keputusan kita akan melakukan decommissioning, saya tidak menyebutkan fasilitas apa gitu, tetapi kalau ingin memasukkan program decommissioning dengan meminta bantuan IAEA, tentunya bisa melalui salah satunya adalah CPF ini, Country Program Framework. Dan biasanya dikoordinir dulu adalah oleh Kepala BHHK. Makanya saya tahu terkait dengan program-program IAEA yang dulu dikoordinasikan dengan Batan gitu. Nah, untuk saat ini memang IAEA belum menerima rencana decommissioning fasilitas yang ada di Indonesia. Nah, tentunya karena memang belum diputuskan, ya kita mengikuti seluruh kegiatan yang ada di IAEA berdasarkan kegiatan yang ada di negara lain. Nanti kita diikutkan gitu. Atau bisa juga meskipun kita belum memutuskan, tetapi kita memasukkan ke dalam CPF meskipun baru rencana itu juga bisa dilaksanakan gitu. Jadi sebagai kesimpulannya bahwa program decommissioning itu sifatnya dinamis. Jadi tadi Bu Yayu sampaikan ada program dosis, ada perbaikan itu harus selalu dimasukkan ke dalam program decommissioning. Sehingga nanti pada saat pelaksanaannya semua perubahan, semua kegiatan yang dalam tanda kutip mungkin berubah di tengah jalan itu bisa ditelusur. Makanya perlunya adanya MKM itu seperti itu gitu. Jadi untuk saat ini memang alhamdulillah seluruh fasilitas dan 3
reaktor yang ada di Indonesia sudah punya program decommissioning dan sudah diupdate terus karena memang IAEA dan juga Bapeten meminta kepada kita untuk melakukan updating tersebut. Tetapi keputusan kita akan mendecommissioning memang belum ada gitu. Jadi memang keputusan itu diberikan sepenuhnya ke negara. Jadi tidak ada hak dari IAEA untuk misalnya menyuruh ataupun dalam tanda kutip meminta kepada kita untuk mendecommissioning, itu tidak ada. Seluruhnya keputusan ada di negara yang bersangkutan dan itu memerlukan komitmen kita semua gitu. Mungkin itu. Terus yang kedua, Bu Afida nanya nih tindak lanjut peer review mandek kira-kira di mana ya gitu kan. Nah, setahu saya Bu Afida sebenarnya pada saat hasil peer review itu diterima, pihak BRIN sudah menyusun atau membentuk tim ahli yang terdiri dari pihak BRIN yang saya bacakan saja mungkin ininya. Jadi dari pihak BRIN, terus dari universitas juga karena di sini ada dari ITB, dari UGM, dan juga ada dari universitas UGM sama ITB, itu saja. Dan itu memang peer review itu kan atas nama negara, jadi bukan hanya terfokus kepada BRIN saja karena memang reaktor ini ada di bawah BRIN maka ke BRIN, tetapi sebenarnya ini merupakan keputusan ataupun review kepada negara Republik Indonesia. Nah, mandeknya saya kurang tahu, tetapi saya sudah membaca hasil dari tim ahli yang mana menjawab hasil peer review. Tapi kan peer review ini harus disampaikan yang bukan dari tim ini, harusnya mungkin dari kepala BRIN atau dari yang lebih tinggi lagi. Saya tidak tahu. Tapi intinya sampai saat ini memang belum sampai. Tapi dari teknisnya sebenarnya sudah ada kajiannya. Itu mungkin Bu Yustika yang dari Bu Afida, kecuali Bu Afida ingin menambahkan pertanyaan lagi. Silahkan kalau masih ada yang perlu ditambahkan. Cukup, Pak. Terima kasih. Ya, Bu Afida dari mana? Dari Bandung? Bandung, Iya, Pak, dia. Bapak. Oh, Temannya Mbak Bandung Yus. ya, makanya ya Bandung. Tenang aja Bu Afida, jadi belum ada ke IAIA nih ininya. Tapi saya arah pertanyaannya saya sudah tahu nih, kelihatannya ini teman-teman yang tahu mengenai decommissioning. Tapi Ya, intinya kebaca ya Pak, deg-degan ya. udah kebaca Bu. Jadi tapi intinya dokumen program decommissioning harus tetap diupdate Bu ya. Jangan sampai ada yang terlupakan, ada perubahan sedikit pun harus dicatat di dalam dokumen perubahan gitu. Saya kira itu Bu Afida. Makasih Bu. Siap. Makasih Pak. Makasih Mbak. Baik, Pak Heru mungkin nyambung nih dengan pertanyaan Pak Anies nih berikutnya. Ya. Nah, ini lebih spesifik lagi karena memang beliau menanyakan tentang rencana tindak lanjut, implementasi, dan piloting project terutama untuk Bandung. Nah, ini pertanyaannya membuat teman-teman di Bandung patah hati nggak nih? Ya, ini Silakan Pak Heru. jawabannya sudah loh, udah baru yang tadi itu Pak Anies juga Oh sudah ya, tahu sih oke, sebenarnya. oke. Jadi seperti ini. Jadi hasil review meeting itu memang sifatnya terbatas Ibu ya. Jadi tidak bisa dibaca oleh semua orang. Tapi kebetulan saya juga ikut diminta untuk membantu menjawab peer review ini. Jadi kami tahu. Tapi intinya IAIA tidak memaksa sih. Jadi ini tergantung atau terserah kepada kita semua bagaimana keberlanjutan daripada program nuklir di Indonesia. Saya kira nggak ada masalah. Tetapi sebelum ada keputusan tertulis dari Indonesia, ya kita tidak bisa meminta bantuan secara langsung ke IAIA terkait bukan programnya, kegiatan implementasi decommissioningnya karena belum diputuskan kan, jadi belum bisa dong. Tapi kalau misalnya cuma training diklat terkait dengan decommissioning yang hanya merupakan program, nggak ada masalah. Itu kan bisa berlanjut, bisa kapan saja dan bisa diikutkan ke dalam country program framework di negara. Jadi CPF itu ada 3 level nasional, jadi khusus untuk negara yang memang membutuhkan. Yang kedua regional itu bisa di ASEAN atau di Asia gitu. Yang satu lagi internasional, jadi internasional pun bisa di mana saja kita didomplengkan nanti NLO dan juga beberapa expert dari IAEA nanti yang akan melakukan verifikasi atau justifikasi terhadap usulan yang diusulkan oleh suatu negara, apakah ini bisa dimasukkan ke dalam program ini.
tentunya yang paling diperhatikan adalah anggarannya. Anggarannya ada apa enggak gitu. Jadi kalau sifatnya nasional kan biasanya sudah dialokasikan dari awal gitu. Tapi kalau yang regional dan internasional itu biasanya dia mencari dulu ini anggarannya bisa diberikan ke Indonesia atau tidak gitu. Mungkin itu Bu Yus. Baik Pak, terima kasih. Jadi teman-teman Bandung semoga ini ya tetap semangat. Baik, kita masuk ke pertanyaan dari Pak Adi Wijanto. Pak Wayan harap sabar dulu ya, kita ke chat dulu. Jadi Pak Adi ini ada 2 pertanyaan Pak Heru. Ya. Terkait dengan nuclear decommissioning taxonomy yang akan diimplementasikan itu dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk perkapatan atau panduan di PLR? Kemudian yang kedua, terkait decommissioning VR dose, apakah perlu diimplementasikan di PLR? Korea pernah menawari tools sejenis VR dose. Jika berminat, bisa saya bantu hubungi. Oh, ini terakhirnya ada promosi ya Pak Adi. Silakan Pak Heru. Baik, makasih Bu Yus. Jadi yang pertama terkait dengan TechDoc. Jadi ini TechDoc Pak Adi ya. Jadi TechDoc yang akan disusun oleh IAEA sifatnya menjadi guidance buat kita negara-negara member state yang ada di bawah IAEA ini. Silahkan nanti mau dituangkan atau diturunkan menjadi peraturan. Biasanya sih Bapeten karena menyangkut terkait dengan keselamatan dan program decommissioning gitu kan. Jadi saya kira nanti kalau bisa memang Bapeten akan menuangkan dalam peraturan Bapeten. Nah, peraturan Bapeten ini tentunya kalau sudah diterbitkan ya kita sebagai operator ya harus mematuhinya. Tapi saat ini TechDoc itu masih dalam penyusunan Pak Adi, jadi belum dalam tanda kutip mungkin akan segera turun, bisa saja berubah atau bisa juga nggak jadi. Tapi kalau saya melihat dari semangat yang diikutin oleh teman-teman IAEA dan juga OECD, itu mereka semangatnya luar biasa karena saya mohon maaf sedikit mungkin menyampaikan bahwa solidaritas di Uni Eropa ini kelihatannya sekarang sedang diuji gitu, karena mereka ada masalah di Rusia dan Ukraina dan lain-lain. Tapi intinya sebenarnya mereka meminta bahwa kondisi Eropa itu harusnya stabil dan juga saling membantu. Terutama mohon maaf nih mungkin untuk negara-negara yang level ekonominya di bawah itu sangat dibantu sekali oleh masyarakat ekonomi Eropa sehingga seperti Bulgaria tadi Lituania itu menjadi target bantuan yang diberikan oleh Uni Eropa dan juga IAEA. Mungkin itu Pak Adi. Nah, terkait dengan VR. Nah, VR ini kan gini Pak Adi. Jadi yang saya lihat kemarin di GRC, jadi di Joint Research Center di ISPRA Italia pun itu bukan orang ISPRA sendiri yang mengembangkan. Jadi orang dari Amerika dan beberapa negara tergabung dalam konsorsium gitu. Mereka memang seperti dalam tanda kutip jualan gitu, jualan teknologi ini. Jadi saya memang terkagum-kagum pada saat saya mencoba VR ini benar-benar benar-benar seperti saya masuk ke ruang pompa gitu, benar-benar di depan kita itu pompa beneran gitu kan. Terus bagaimana membuka atau mendismantling atau melakukan sampel secara virtual itu bisa dilakukan dan itu bisa dipenilai. Jadi ada penilainya di belakang saya itu bisa ini benar nggak yang dilakukan oleh Heru ini terkait dengan misalnya pengujian atau pengambilan sampel. Nah sekarang mungkin nggak usah jauh-jauh lah, mungkin di Bintaro atau di Jakarta itu sudah ada namanya virtual Republic of Virtual kalau tidak salah, itu anak-anak kecil sudah memakai Google itu sudah bagus sih sebenarnya. Jadi yang di Korea yang mungkin Pak Adi pernah lakukan juga, saya pernah melakukan juga, mencobanya gitu. Tapi kalau misalnya kita memang perlu Pak Adi, ya kalau saya sih senang kalau misalnya ada yang seperti itu. Dulu pada saat saya di reaktor memang dulu akan ada masalah kalau misalnya tamu itu banyak sekali, kalau datang ke reaktor itu akan sedikit mengganggu kondisi operasi gitu. Makanya kita dulu membuat sama Google virtual reality, tetapi belum sebagus yang ada sekarang gitu. Jadi masih burem lah, masih
nggak terlihat jelas lah dan lain sebagainya. Nggak tahu mungkin kalau sekarang dilakukan apa namanya pengadaan ulang gitu, ya mungkin bisa lebih bagus. Yang jelas mungkin jangan dilakukan oleh kita karena kita tidak profesional di bidang itu. Bisa dilakukan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tadi Pak Adi sampaikan. Kalau misalnya ada orang Korea pasti mau disuruh datang ke sini karena ini sebagai apa jualan juga gitu. Nah, monggo silahkan kalau ada Pak Deputi atau Pak Direktur di sini, ya kalau saya sih senang sekali kalau bisa ada virtual reality misalnya di IPLR. Tapi kalau saya sih lebih penting di RSD. RSD itu lebih banyak tempat-tempat yang dalam tanda kutip tidak bisa dimasuki secara bebas sehingga kalau ingin melihat ke sana ya dengan virtual reality itu. Gitu. Mungkin itu Bu Yus. Baik, terima kasih Pak. Menarik memang nih ya Pak tentang VR ini. Mungkin ke depannya semoga bisa diterapkan karena tapi untuk saat ini mungkin kita belum bisa ya Pak ya menerima Ya, kunjungan ya. kan sedang dipostpone. Baik, pertanyaan berikutnya silakan Pak Wayan yang sudah raise hand dari tadi. Monggo Pak Wayan kalau ke mau Bu Yayu opening. ya nanya ya. Saya udah habis ini suaranya. Yan. Suaranya kayaknya agak putus-putus ya. Sorry. Enggak, nanti Ke aja Bu Yayu apa ke nanti saya aja. nih Nanti Pak saya Wayan? undang sendiri gitu. Kalau Pak Heru susah nemu nih. Satu, yang pertama ini berulang kali Pak Heru menyebutkan kata dokumen. Itu menarik. Kemudian berulang kali juga knowledge management. Arti knowledge management itu adalah bahasa awamnya adalah mengelola ya, mengelola pengetahuan kalau nggak salah, pengetahuan nuklir. Kemudian dokumen-dokumen itu dan terkait ada kata kunci yang terakhir adalah decommissioning. Nah, disebutkan pula tadi bahwa pada awal pengusulan sebuah instalasi harus ada program decommissioning. Demikian juga kalau nggak salah di pengajuan izin di LAK itu mesti di belakang ada program decommissioning. Nah, saya ingin men-challenge Pak Heru selaku senior dan juga mungkin bisa mengajak teman-teman yang lain terkait masalah kata dokumen ini. Sampai hari ini gitu kan, yang namanya pembenahan apapun itu kita selalu abai dengan namanya dokumen. Di mana sebaiknya ketika posisi BRIN saat ini kita mengelola dokumen-dokumen perubahan dan usulan perubahan yang nanti berhubungan dengan LAK. Jadi LAK itu kalau nggak salah pada salah satu bagiannya adalah program decommissioning ya di belakangnya kalau nggak salah deh. Ya, betul. Nah, tapi yang isinya LAK sekarang masih standar karena Bapetennya masih pengetahuannya ya masih segitu. Nanti ke depan pasti akan ditanyakan yang namanya program decommissioning yang terkait dengan upaya perubahan, perbaikan, pemeliharaan, dan sebagainya. Wayan itu pakai kartun. Gimana? Iya. Avatar tuh Pak Wayan katanya avatarnya ganteng, lebih ganteng avatarnya daripada aslinya. Nah, ya harus gitu dong. Nah, artinya apa? Ketika kemudian itu menjadi suatu bagian untuk kedepannya, jangan jadi kemudian menjadi masalah untuk kita. Saran Pak Heru kepada junior kita, kan Pak Heru akan ngikutin saya juga katanya janjinya begitu. November Pak, November. Ya, jadi ini adalah PR Pak Heru dan kawan-kawan yang senior-senior ini yang akan pensiun gitu untuk mengajak teman-teman ini bagaimana kemudian dokumen-dokumen itu disimpan di mana sebaiknya karena sistem kearsipan sekarang itu sudah nggak jelas kemana. Artinya kita nggak usah bicara BRIN lah, bicara instalasi pengolahan limbah radioaktif. Ada perubahan, ada macam-macam dokumentasi perencanaan perubahan dan itu belum termasuk di dalam LAK kan gitu ya. Nah, ngomong reaktor nantilah itu program besar, ngomong yang kecil saja itu. Kalau pembiasaan ini dari konteks nuklir knowledge management, artinya NNKM ini kita bisa bicara dari sisi rutinitas, misalnya ada perubahan, bukan hanya yang ke luar negeri, merubah merubah sesuatu, dimodifikasi tertentu, dan itu menjadi kita presentasikan, didokumentasikan gitu. Monggo Pak Heru saran kepada
yang junior-junior. Jadi kita nggak usah mengawang-awang dulu, ground to earth, bagaimana membiasakan, membudayakan, dan sebaiknya dokumen-dokumen itu disimpan dan kemudian akan masuk di dalam program decommissioning, sehingga ketika kita ngebuka baut gitu, sesuatu baut tertentu udah berubah. Nah, itu pernah diubah dulu, siapa yang ubah itu kan nggak tahu. Nah, dokumen ini menjadi sangat penting. Kira-kira begitu Pak Heru dari saya. Mudah-mudahan nanti Bu Yustika tambah kerjaannya tambah banyak. Ya. Terima kasih Pak Heru. Makasih Pak Wayan. Ya, wah ini jawabannya bisa sehari 2 hari nih Pak Wayan. Tapi saya bisa mungkin sedikit memberikan saran ya Pak Wayan ya. Jadi begini, jadi itulah Sarannya jangan ke saya Pak, jangan ke saya, ke ya adik-adik, kita semua, terutama mungkin para junior ini. Jadi itulah tujuannya akan dibentuk taxonomy of decommissioning for nuclear facility gitu kan. Jadi nanti akan lebih mengarahkan lagi bagaimana tadi Pak Wayan sampaikan dokumen gitu. Dokumen ini bisa tertelusur, bisa sampai nanti terlihat pada saat program decommissioning. Tadi yang saya bilang baut itu mungkin dulu ada yang mutarnya ke kiri atau ke kanan. Tidak semuanya loh mutar itu ke kiri, ada juga yang ke kanan gitu. Itu harus benar-benar didokumentasikan gitu. Supaya pada saat program decommissioning dilaksanakan, jadi bukan direncanakan ya, dilaksanakan itu bisa bisa terlaksana dengan baik gitu. Tadi yang Bu Yayu sampaikan misalnya beberapa fasilitas mengalami perbaikan dan lain-lain, itu data itu semuanya harus terdokumentasi. Nah, yang kedua adalah tentunya zaman dulu itu kan masih pakai mungkin gambarnya pakai gambar apa ya zaman dulu itu pakai kertas seperti atau apa yang arsitek itu. Jadi saatnya sekarang sudah mulai digitalisasi gitu kan. Jadi pada saat mohon maaf nih Pak Wayan dulu mungkin saya waktu di RSG dan di PPIKSN itu sudah merubah beberapa dokumen gitu, dokumen yang dalam tanda kutip tidak ada digitalnya itu dirubah menjadi digital gitu. Jadi digitalisasi beberapa dokumen itu penting untuk persiapan decommissioning. Nah, kami sekarang yang sudah senior-senior ini mungkin kita tahu bahwa dokumen ini ada di sini, ada di sini. Tetapi yang junior-junior ini kan harus tahu juga. Nah, bagaimana apa namanya program ini bisa dilaksanakan. Nah, kalau nanti program taksonomi for decommissioning ini diluncurkan, salah satunya adalah ini digitalisasi program decommissioning dalam tanda kutip bagaimana itu bisa terlaksana gitu. Nah, kalau itu sudah ada, nanti bisa diterapkan ke misalnya peraturan Bapeten. Nah, Bapeten sekarang nggak bisa dong memaksa kita mana ini program di ininya misalnya gitu. Ya karena aturannya memang belum ada gitu Pak Wayan. Nah, mudah-mudahan ke depan apa namanya itu bisa terlaksana. Nah, sebelum itu nanti mungkin apa Bapeten menerapkan beberapa aturan yang memang harus apa mensyaratkan adanya dokumen dalam bentuk digital. Ya kita mulai sekarang apa salahnya kita mulai lagi yuk mendigitalisasi dokumen-dokumen terutama dokumen-dokumen yang sifatnya untuk SSK di mana itu penting untuk kegiatan nanti kalau dilakukan decommissioning gitu. Nah, ya kalau kalau saya sih harapannya kepada teman-teman yang muda ini bagaimana kita melakukan apa digitalisasi terhadap dokumen. Tadi Pak Wayan sudah menyampaikan program decommissioning yang ada kita ini sifatnya adalah mungkin belum detail lah. Jadi kalau kita baca Pak Wayan mungkin cuma senyum-senyum aja. Jadi itu belum bisa dilakukan atau disebut sebagai program decommissioning karena belum bisa implementatif gitu. Karena sangat umum sekali. Karena di dalam program decommissioning yang saya kemarin menerima dari Inggris itu sampai dengan bentuk awal reaktor yang dulu dibangun tahun 60-an itu bisa direkayasa ulang sehingga pada saat naik commissioning itu bisa melihat oh kita buka pipa nomor ini dulu diteruskan dengan pipa ini dan bentuknya terlihat di depan mata gitu. Nah, itulah tentunya perlunya rekonstruksi dari fasilitas yang ada. Nah, sekarang teman-teman Bandung, mohon maaf nih teman-teman Bandung, siapa yang paham terkait dengan teras reaktor di Bandung? Mudah-mudahan saya kira masih ada gitu. Nah, itu Sudah yang pensiun, harus Pak. mulai dari sekarang direkonstruksi ulang. Nah, salah satu yang mudah sekarang itu kan dengan aplikasi digital yang paling mudah.
Dan itu mungkin bisa dilakukan oleh teman-teman yang masih muda ini. Jadi itu Pak Wayan, kalau saya sih ininya sebelum nanti peraturan Bapeten itu mengharuskan itu, ya kita dari sekarang harus mulai melakukan digitalisasi fasilitas yang ada di tempat kita. BPFK itu tugasnya berat gitu, 3 reaktor riset yang ada ditambah beberapa fasilitas cukup canggih juga gitu. Saya nggak kebayang kalau nanti bisa kita diminta untuk melakukan pelaksanaan decommissioning dengan tentunya yang tadi saya sampaikan bahwa program decommissioning itu harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Termasuk tadi buka skrupnya ke kiri atau ke kanan gitu. Karena ada juga yang ke kiri, ada yang ke kanan gitu. Jadi jangan sampai salah itu. Mungkin itu sih Pak Wayan, itu hanya sebagai himbauan aja sih. Jadi saran Pak Heru kalau boleh saya tangkap gitu ya, nanti ada dalam skup yang paling kecil pun dokumentasi dilakukan. Iya, perlu itu Pak Wayan, sangat perlu Ya. nih Bu Yustika dan teman-teman itu memang Nah, di mana jadi Bu ini dokumennya gitu. Bu Yustika itu jadi punya kerjaan apapun yang dikerjakan, semua didokumentasikan, difilekan dengan tertata, sedemikian kemudian kalau ada program nanti yang lebih canggih seperti yang dikatakan Pak Heru di 2027 gitu kan, nanti ya tidak juga kami tidak memberikan informasi gitu, karena program ini sudah cukup lama sih sebenarnya yang terkait dengan training ini dengan perencanaan-perencanaan yang berubah dengan sesuai dengan zaman. Begitu Bu Yustika ya, selamat bekerja. Mungkin saya menceritakan sedikit Pak Wayan. Jadi kemarin itu ada presentasi dari Inggris gitu. Jadi mereka sedang melakukan decommissioning. Jadi pada saat dia akan melakukan program decommissioningnya, bukan nyusun programnya ya, pada saat akan pelaksanaan decommissioningnya, dia itu sudah merekonstruksi reaktor yang dulu dibangun pada tahun 50-an gitu, dengan urut-urutan pembongkarannya mulai dari ini gitu kan. Jadi itu merupakan prestasi yang luar biasa, memang tidak mudah gitu. Nah, dan sekarang mungkin teman-teman di Bandung pun harus sudah mulai nih mengumpulkan dokumen-dokumen yang dalam tanda kutip terkait dengan reaktor. Dulu kan 200 kilo gitu kan, terus di-upgrade menjadi 2 mega kalau tidak salah. Itu pun kan pasti berubah semua, baik SSK-nya maupun komponen-komponen lainnya. Dan itu harus terkumpul gitu. Jadi nanti jangan yang dibuka, jangan yang awalnya yang baru 250 kilowatt gitu, yang harus direkonstruksi ulang adalah yang sekarang yang sudah dinaikkan menjadi 2 megawatt gitu, dan itu yang harus terus dipentelengi dalam bahasa Jawanya. Dan satu lagi, di dalam program decommissioning itu harus masuk ke dalam organisasi. Jadi nanti memang harus ada pekerja yang dedicated untuk melakukan kegiatan decommissioning. Jadi mereka tidak diberi tugas lain, jadi diberi tugas melakukan decommissioning terkait dengan misalnya reaktor mana gitu kan, harus ada dalam struktural gitu. Atau mungkin kalau zamannya BRIN sekarang ada penugasan khusus lah untuk melakukan kegiatan decommissioning tersebut, meskipun belum dilaksanakan kegiatan misalnya program resminya, tapi baru penyusunannya. Itu mungkin Pak Wayan, Bu. Satu lagi, Pak Heru, ini menarik buat untuk yang junior. Beberapa kali Pak Heru tadi menyebutkan kata inis gitu. Ya betul ya lupa saya. Kalau untuk kelas kita yang sudah cukup lama bekerja di itu nulis zaman dulu kan mesti nyari inis. Saya juga tidak yakin dari teman-teman ini masih berkecimpung dengan inis gitu ya. Misalnya teman-teman inis itu ada sekarang yang sudah online. Apakah teman-teman ada yang sudah langganan inis gitu kan? Nah, ini Pak Heru mungkin bisa menceritakan bagaimana inis itu di salah satu komponen di inis adalah decommissioning. Salah komponen decommissioning ada non reaktor dan sebagainya gitu. Nah, mungkin bisa di-share sedikit kepada teman-teman sehingga di inis itu banyak sekali yang update yang bisa gitu. Cara langganannya gimana Pak? Kalau masuk ke IAEA itu juga tidak semuanya bisa Pak Heru. Makasih. Jadi terima kasih Pak Wayan. Jadi mohon maaf nih, ini sekarang sudah terintegrasi BRIN, saya kurang pengetahuan, saya agak kurang sedikit tahu gitu. Jadi dulu pada saat bahkan gitu, mohon maaf nih saya jadi flashback gitu. Jadi National Liaison Officer untuk INIS itu adalah kepala PPIKSN.
Jadi saya sempat menjadi license officer of INIS selama 3 tahun pada saat saya menjadi kepala pusat PPKSN. Jadi INIS itu singkatan International Nuclear Information System. Seluruh data dari seluruh member state itu IAEA mewajibkan untuk mengirimkan hasil penelitiannya apapun dalam bentuk dokumen ke INIS. Nanti dikompilasi INIS, didasarkan, ditaksonomikan, dibikin kategorinya seperti apa, dan itu bisa diakses oleh negara-negara anggota INIS gitu kan. Karena ada juga negara yang ikut IAEA tapi tidak masuk ke INIS, ada juga yang seperti itu, tapi kecil sekali. Tapi hampir semua negara masuk ke INIS. Nah, pada saat itu memang saya sebagai NLO bisa punya grant masuk ke dalam INIS tersebut dan bisa mencarikan dokumen yang diperlukan oleh para peneliti atau para periset untuk kegiatan risetnya yang dilakukan di fasilitasnya gitu. Nah, saat ini saya mohon maaf nih Pak Wayan tidak tahu gitu kan, bahkan saya dulu selain NLO di INIS juga sebagai NLO untuk Country Program Framework pada saat di kepala BHHK gitu. Jadi saya agak tahu bagaimana kita meminta program atau bantuan dalam bentuk apapun ke IAEA, yang satu dalam bentuk anggaran, yang satu dalam bentuk informasi. Kalau informasi itu INIS, kalau yang budget itu NLO untuk CPF gitu. Jadi kalau yang INIS itu sebenarnya sekarang saya juga agak kehilangan kehilangan jejak gitu. PPKSN itu kemana masuknya di BRIN? Nah, mungkin itu yang bisa ditelusur Pak Wayan, karena yang diberikan diberikan bukan petunjuk kunci lah, kunci untuk bisa masuk ke dalam database yang besar banget gitu di IAEA itu adalah waktu itu NLO PPKSN saya. Tetapi saya bisa mendelegasikan ke beberapa, saya waktu itu mendelegasikan ke 3 teman yang ada di Batan, terus juga saya mendelegasikan yang di luar Batan pun boleh, di Departemen Pertanian, satu lagi di Departemen Kesehatan. Saya berikan delegasi karena nuklir ini kan tidak hanya untuk Batan saja waktu itu loh. Jadi bisa untuk Departemen Pertanian, untuk kesehatan dan lain-lain. Jadi saya berikan semacam di bawah saya, tetapi dia bisa masuk untuk mencari dokumen. Jadi seperti itu Pak Wayan. Pak Heru, kenapa saya bertanya kepada Bapak seperti itu gitu? Pak Heru kan tadi disampaikan seperti jadi NLO INIS dan sebagainya, itu saya tahu. Nah, ketika posisi BRIN, mungkin Pak Heru ke depan bisa kontak-kontak lagi di posisi mana sih sekarang INIS itu berada, dan kemudian bagaimana teman-teman junior ini bisa mengakses informasi yang paling up to date dari INIS gitu kan. Nah, ini yang paling penting. Jangan-jangan dari sekian banyak ini paling beberapa orang saja yang emailnya terdaftar di IAEA dan untuk bisa mengakses ke INIS atau hasil dokumen atau tektok terbaru gitu. Cuman beberapa. Nah, kesempatan ini saya mohon mungkin Pak Heru sebelum pensiun udah bisa nanti ada nuklir semacam ini lagi mensosialisasikan, oh gini loh caranya sekarang kalau di BRIN gitu, karena ini menjadi sangat penting bagi teman-teman yang baru, tidak hanya mengakses informasi via Google, tetapi tidak akan ditemukan itu pun informasi-informasi terupdate Google, tapi yang ada yang terkaitan dengan nuklir. Apakah itu misalnya beberapa contoh yang beberapa saya download sering pakai di situ adalah ya melewat jalur INIS gitu Pak Heru, walaupun saya membersnya udah lama banget. Nah, ini Pak Heru sebagai mantan NLO gitu, kalau saya mohon bantuannya sebagai salah satu teman senior, ini menjadi sangat penting kepada teman-teman ketika berhadapan nanti kemudian dengan masalah decommissioning, masalah-masalah yang berkaitan dengan knowledge management, whatever. Jadi di ini semua super. Nanti Bu Yustika mungkin bisa dijadwalkan lagi. Pak Heru sudah siap kapan Pak? Siap. Pak Heru nanti insya Allah diusulkan lagi ya Pak ya ke yang terkait sesi-sesi berikutnya. Nanti tanggal 28 Desember aja Bu, nanti anunya sekalian makan-makan. 28 Desember. Pak Wayan, mohon maaf ini agak dipotong karena waktunya kita tinggal sedikit lagi. Makasih. Mungkin kita akan jadwalkan nanti Pak, masih ada beberapa sesi lagi baik dari NKM IPLR maupun NKM DPFK itu sendiri. Satu pertanyaan lagi terakhir, barangkali ada Bapak Ibu yang mau bertanya.
mungkin ke Bu Yayu. Bu Yayu masih memantau. Kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya deh ke Bu Yayu. Bu Yayu, saya mau bertanya, itu kan terkait information system atau database itu. eh Tadi kan Ibu mengatakan bahwa Ibu sekarang adalah country koordinatornya gitu ya. Nah, pertanyaan yang pertama, seperti apa komunikasinya dengan country koordinator sebelumnya? Kemudian yang kedua, eh, pengisian atau updating database di information system itu apakah merupakan obligasi atau voluntary? Kemudian updatingnya setiap berkala atau bagaimana gitu. Monggo Bu Yayu, mudah-mudahan masih stay memantau diskusi kita. Ya, alhamdulillah masih Bu, masih mantau. Ya, untuk country koordinator itu jadi berdasarkan permintaan dari IAEA waktu itu, jadi ada surat khusus, kemudian oke. Jadi kebetulan ada surat khusus dari IAEA dan disampaikan ke negara masing-masing ya, negara member state, dan dari member state tersebut kemudian membalas dari permintaan dengan menunjuk jadi dari manajemen ya, waktu itu dari manajemen untuk siapa yang bisa sebagai country koordinator. Jadi kebetulan ada usulan waktu itu pasti Pak Yaya ya, Pak Yaya kalau nggak salah masih Batar ya, masih belum BRIN ya kalau nggak salah. Jadi lupa saya tahun berapa sih, 2021 ya atau 2021. Jadi udah BRIN ya berarti ya ke 2021. Itu kemudian dibalas dengan bahwa koordinatornya adalah sebagai berikut dan seperti itu. Kemudian untuk updating data dari situ kemudian ada komunikasi dengan email bahwa nanti harus sign in, kemudian ada register dulu di NFCS itu tersebut. Dan updating datanya biasanya memang tiap tahun, tapi kalau misalnya memang dalam tiap tahun tersebut ada perubahan, kita harus updating lagi. Nah, untuk tahun 2023 ini kemarin mungkin karena banyak yang trouble juga, jadi meskipun dengan komunikasi by email belum fix ya, akhirnya di situ kemudian kita langsung dengan mungkin IT-nya ya, istilahnya IT-nya, jadi langsung diperbaiki di situ. Gitu, Bu Justika. Baik, terima kasih Bu Yayu. Nanti kalau kurang jelas saya main ke atas deh ya. Iya, silakan. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita tutup, masih ada yang mau bertanya? Tampaknya udah nggak ada ya. Mohon izin juga mengingatkan untuk yang belum mengisi daftar hadir, silakan mengisi daftar hadir di link di kolom chat. Kalau tidak ada lagi yang akan berdiskusi, saya kembalikan sesi kali ini ke Mbak MC, Mbak Amel. Silakan Mbak Amel, terima kasih banyak atas waktunya Bapak dan Ibu. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua narasumber kita, Bapak Heru Umbara dan Ibu Diah Sulistiani Rahayu, atas pemaparan materi yang sangat luar biasa, dan juga kepada moderator kita, Bu Yustika. Bapak dan Ibu, demikianlah penyampaian presentasi oleh kedua narasumber. Boleh kita berikan aplaus yang meriah untuk narasumber dan juga moderator kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tibalah kita di penghujung acara Nuclear Facility Sharing Knowledge Information. Saya mewakili segenap panitia mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan partisipasi Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan yang sudah terjadi. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula, enak sekali. Sekian acara kali ini, semoga bisa bertemu lagi di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.